siratal mustaqim. Ada yang tahu siapa qari'nya? Angkat tangan. As-Sudais. Bukan. Lain. Kata tim ada hadiah tapi enggak tahu nanti tiba atau tidak. Kalau enggak ada foto aja. Apa? Syekh Al-Masri. Masya Allah. Salah. Terus. Nah. Apa? Musyari Rashid Al-Afas. Masya Allah. Takbir. Oke, kalau ada tim dari kalau ada hadiah dari tim, insya Allah terima. Kalau enggak ada nanti foto sama Syekh. Insya Allah. Dapat hadiah dari salaman dari tetangga sebelahnya. Masya Allah, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang belum jawab tadi dari tim Baki Warung Hitam apa? Al-Furqan. Lain sebentar kita keliling dulu. As-Sudais ya Masya Allah. Takbir. Ada dua, yang ibu ini sama ibu itu. Oke, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ya, bisa tahu? Syekh Ahmad Wahyudi katanya. Bukan. Ada yang tahu? Ini azan di mana? Masjidil Haram. Nama apa syekhnya? Ada yang tahu? Itu namanya Syekh Ahmad Adil Mulla. Itu azan Masjidil Haram. Kalau azan Masjid Nabawi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Betul? Mau Al-Masjid Al-Aqsa gimana? Al-Masjid Al-Aqsa, azan Al-Masjid Al-Aqsa begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua bisa umrah ke Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi ya. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Cepat ibu. Muzammil hasbunallah, masyaallah. Takbir. Allah Akbar. Ya udah cukup, udah selesai hadiah habis. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Ada orang menang 1, 2, 3. Oke, nanti biar ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti kita akan membahas insyaAllah tentang dua hal. Yang pertama tentang Al-Quran, yang kedua insyaAllah membahas tentang saudara kami di sana di Palestina. Yang tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran bisa menjadi cahaya kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup dengan Al-Quran. Tidak akan mungkin Al-Quran menjadi cahaya kehidupan kita kalau kita tidak membaca Al-Quran. Banyak ada orang tinggalkan Al-Quran. Banyak ada orang tidak bisa baca Al-Quran. Kapan ada majlis ta'lim baru baca Al-Quran. Kapan ada orang mati baru baca surat Yasin. Malam Jumat baru baca surat Al-Kahfi. Al-Quran itu bukan turun karena ada masalah musibah atau ujian. Tidak. Setiap hari harus kita punya waktu untuk membaca Al-Quran. Contoh, setiap hari bisa makan berapa kali? Pagi, siang, sore, malam. 3 sampai 4 kali. Bahkan kita bisa atur waktu makan, tapi banyak orang tidak bisa atur waktu untuk membaca Al-Quran. Contoh, jam 6, jam 7, jam 8 harus makan sarapan. Jam 12, jam 1, jam 2 harus kita makan ya. Sore itu adalah snack. Kalau malam harus kita makan malam maghrib atau habis isya. Banyak orang bisa atur waktu untuk makan, tapi nggak bisa atur waktu untuk membaca Al-Quran. Bertanya kepada mereka, kenapa kamu makan? Menjawab mereka, agar aktivitas lancar. Kenapa kamu makan? Agar jaga kesehatan. Makan itu hanya untuk jasad saja, tapi ada satu makanan lagi namanya makanan pokok rohani untuk jiwa kita. Apa bermanfaat ada jasad tapi tidak ada jiwa? Jiwanya apa? Adalah Al-Quran. Banyak ada orang alasan urusan anak, alasan urusan suami, alasan kerjanya, alasan banyak alasan. Tapi untuk membaca Al-Quran, banyak ada orang masih menjauh dari Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buat orang yang masih menjauh dari Al-Quran, dia akan kena azab di dunia sebelum akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي barang siapa yang menjauh dari Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Apa yang terjadi dengan dia? Hidupnya menjadi hidup sempit, sulit, susah. Suami kerja, istrinya kerja, dua-duanya kerja, dapat gaji setiap bulan tidak sampai 10 hari, 15 hari udah habis uangnya. Banyak masalah rumah tangga berantakan, rumah tangga masalah tentang kerja enggak lancar, gagal, bisnis gagal, sawit tahun ini tidak ada berhasil. Itu karena menjauh dari Al-Quran. Itu artinya susah dan sulit. Bagaimana menjadi sempit? Setiap kita ingin tidur, tidak bisa tidur. Perantakan otak kita, mikir banyak, jiwa kita enggak tenang, enggak bahagia, mau tidur susah sekali. Kenapa? Itu namanya hatinya menjadi sempit karena menjauh dari Al-Quran. Maka oleh itu ayat ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membahas tentang Al-Quran, bukan membahas tentang hal biasa saja, tidak. Membahas hal penting adalah kalam Allah Subhanahu. Banyak ada orang berkata saya cinta kepada Nabi, tapi dia enggak membaca mukjizat Nabi itu adalah Al-Quran. Banyak ada orang berkata aku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia enggak membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bertanya dalam jiwa kita dan menjawab dalam jiwa kita. Dari bulan Ramadan sampai hari ini, berapa kali kita khatam Al-Quran? Dari bulan Ramadan sampai hari ini, berapa kali kita khatam Al-Quran?
Dari umur 7 tahun, 8 tahun sampai usia kita hari ini, berapa kali kita khatam Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya surat Al-Baqarah, bukan hanya ayat Al-Kursi saja, bukan Amanar Rasul, bukan surat Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, bukan hanya juzuk 28, 29, 30, bukan hanya Al-Quran dari Al-Hakumut Takasur sampai kulhu, tidak. Al-Quran itu adalah 30 juz, 114 surat, 604 halaman. Masa kalau kita hidup di dunia tanpa khatam Al-Quran sekali saja, itu masalah. Bagaimana kita nanti mau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi enggak pernah khatam Al-Quran walaupun sekali dalam hidup kita? Banyak ada orang berkata alasan urusan ini, alasan urusan ini, alasan urusan ini. Coba bertanya kepada ibu, setiap hari kita main HP berapa jam? Berapa jam? Tadi saya ambil cek duduk sampai sekarang, banyak ada ibu selfie, video call. Ini 1 jam masih main HP. Bagaimana ada orang malas membaca Al-Quran? Setiap hari duduk sama kawan kita di depan rumah, banyak duduk gibah, cerita aib orang lain, menjelek nama orang lain, 2 jam, 3 jam, habis waktu kita, tapi enggak membaca Al-Quran, enggak pernah bosan-bosan. Menonton berita, film, sebagainya, 2 jam, 3 jam, capek, ganti sebelah kanan, capek, ganti sebelah kiri. Balik lagi di sini, 2 jam, 3 jam, 4 jam, enggak pernah bosan, enggak pernah capek, enggak pernah malas. Tapi untuk membaca Al-Quran, otomatis sakit perut, masuk angin, asam lambung. Betul? Betul? Mau bilang apa ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umur kita alhamdulillah udah besar lagi, udah nggak tahu apakah hari ini kita masih hidup atau nanti kita meninggal. Apakah kita siap bertemu Allah? Allah Ta'ala ala wa a'lam. Setiap hari harus kita punya waktu. Setiap tausiah, mohon maaf, saya sampaikan kepada jamaah seluruh Indonesia, barang siapa yang tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari minimal 10 menit, dia harus berbaiki. Kenapa harus berbaiki iman? Dia bisa makan, minum, tidur, main HP, masak, kibasar, jalan, nongkrong sama teman, kopi setiap hari, terus keliling. Tapi 10 menit untuk membaca Al-Quran itu praktis sekali. Bagaimana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contoh, saudara kami di sana di Palestina, agar orang yang masih malas untuk membaca Al-Quran atau sebagainya, saudara kami di sana di Palestina, dibom pagi, siang, sore, malam. Awal tahun ada bom, akhir tahun ada bom, bulan Ramadan ada bom, Idul Fitri, Idul Adha ada bom. Setiap waktu mereka ada bom. Anaknya kehilangan ibunya kehilangan anaknya. Mereka diusir dari barat ke timur, ke utara, ke selatan, mutar-mutar setiap hari. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada masjid. Rumah mereka dibom sampai mereka tidur di pinggir jalan. Tidak ada kampus, tidak ada apapun di sana. Hancur semuanya. Tapi setiap 3 hari mereka khatam Al-Quran sekali. Setiap minggu di Palestina mereka khatam Al-Quran 2 kali. Setiap bulan di Palestina mereka khatam Al-Quran 8 sampai 10 kali. Ini hanya masih di luar bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan di sana di Palestina, konsisten mereka berlomba-lomba setiap tahun. Dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai usia orang tua di sana di Palestina. Berapa kali saudara kita di sana di Palestina khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Setiap bulan Ramadan mereka khatam Al-Quran 60 kali. Takbir. Lalu bagaimana dengan ibu di bulan Ramadan? Cari takjil dulu, gorengan, cendol, mau berbuka puasa, sibuk masak. Betul? 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 Betul. Bulan Ramadan ini ada berubah enggak? Ada berubah? Maka oleh itu kita doa, ya Allah, panjang umur kita agar kita bisa bertemu bulan Ramadan. Sahabat Nabi, fokus ini penting. Sahabat Nabi setiap waktu mereka berduli kepada Al-Quran. Sebelum datang bulan Ramadan, sebelum 6 bulan, datang dari bulan Ramadan, sebelum 6 bulan, mereka siapkan untuk mengkhatam Al-Quran. Setelah selesai bulan Ramadan 6 bulan mereka tetap istiqamah membaca Al-Quran. 6 tambah 6 jadi berapa? 12. 1 tahun ada berapa bulan?
Jadi selama 1 tahun mereka setiap hari membaca Al-Quran, nggak pernah putus. Ibu punya masalah sama suaminya, sakit hati, kecewaan, mau jauh. Banyak ada ibu-ibu sakit hati banget luar biasa, mau nongkrong, mau syubhat sama teman, cari di pinggir jalan, di laut, di sini, di situ, mau cari suasana nongkrong sama teman. Bahkan ada solusi, apa itu adalah Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Saudara kami setiap hari di Palestina dibom. Anak mereka berputus kepala di hadapan mata orang tuanya. Semua hancur setiap hari oleh orang Yahudi laknatullah. Rumah mereka tidak ada lagi sampai mereka tidur di pinggir jalan, tidak bisa lakukan apapun. Bahkan mereka mati akibat haus, akibat lapar setiap hari. Mereka tidak pernah berkata kepada Allah begini, ya Allah, kenapa rumahku dibom? Ya Allah, kenapa anakku mati syahid? Ya Allah, kenapa hanya Palestina yang hancur, yang dibom oleh orang Yahudi laknatullah? Ya Allah, kenapa hanya anak aku bukan anak lain? Kenapa hanya keluarga aku bukan keluarga lain? Kenapa hanya kami kita di Palestina? Mereka tidak pernah berkata itu kepada Allah. Mereka berkata apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takbir. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu, bapak-bapak? Punya masalah sedikit stres, pusing, sakit kepala. Punya masalah motor kita rusak, udah stres pusing. Sawit tidak ada berhasil, stres pusing. Bisnis gagal, kerjanya gagal, stres pusing. Apa kata banyak-banyak orangnya? Waduh, ya ampun, astaga, aku udah capek. Boleh kita ganti dengan kata lain, Alhamdulillah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus belajar apa arti Alhamdulillah, dan kita harus belajar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak ada orang pikir kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya untuk orang yang meninggal atau orang yang wafat. Tidak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sangat luar biasa. Apa kata Allah di awal ayat? Alladzina idza asabathum, anakmu adalah musibah, suamimu, istrimu itu adalah musibah, kerjaanmu itu adalah musibah, uang hartamu itu adalah musibah, rumah tanggamu itu adalah musibah. Semua dunia ini adalah musibah. Apa kata Allah? Harus kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi banyak orang tidak berkata itu. Betul. Bagaimana kondisi kita di sini? Walaupun ada masalah, musibah, ujian, kita masih bisa makan dan minum. Walaupun kita dapat masalah, ujian, musibah, kita masih bisa jalan-jalan. Atau betul. Walaupun kita dapat masalah, musibah, kita bisa nongkrong, kopi, makan, minum di sini, di situ, di sana. Walaupun kita dalam masalah, musibah, ujian, kita ada masalah, ada musibah, atau ujian, tapi kehidupan kita tetap berjalanan. Konsisten setiap hari, aktivitas kita lancar. Tapi saudara kami di sana di Palestina, mereka sangat sulit, sangat susah. Tapi selalu mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf, ibu hari ini, bapak hari ini di sini bisa kita makan goreng, ayam goreng. Besok kita di sini bisa makan ayam bakar. Besok lagi kita di sini bisa makan ikan. Besok ganti kita bisa makan daging kambing. Besok lagi kita bisa makan telur. Apapun kita mau makan gampang sekali. Dimanapun mau makan mudah sekali. Tapi beda dengan saudara kami di sana di Palestina. Mereka mati akibat lapar. Mereka mati akibat haus. Mereka berkata, wahai umat Islam, kita lapar. Wahai umat Muhammad, kita haus. Setiap hari mereka berkata, di mana umat Muhammad?
Di mana umat Islam setiap hari mereka memanggil kita, tapi banyak umat Islam sibuk. Banyak umat Islam sibuk dengan dunia, sibuk dengan dirinya, sibuk. Semua aktivitas kita lancar, tapi bagaimana dengan saudara kami di sana di Palestina? Masalah saudara kami di Palestina itu adalah masalah tentang iman kita. Masalah saudara kami di sana di Palestina itu adalah masalah tentang akidah dan agama kita. Kalau kita tidak peduli kepada saudara kami di sana di Palestina, siapa yang akan peduli? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bagaimana iman kita, jiwa kita, hati kita, Islam kita, akidah kita ketika kita melihat saudara si Islam, si iman dibom, dihancur, dijajah, ditahan, dibantai oleh orang Yahudi laknatullah, umat Islam tidak bisa lakukan apapun. Mau bilang apa ibadah Allah Subhanahu? Allah tidak akan bertanya kepada kita udah makan atau belum. Allah tidak akan bertanya kepada kita udah jalan-jalan atau belum. Allah tidak akan bertanya kepada kita udah libur akhir tahun atau belum. Allah tidak akan bertanya kepada kita hari Minggu udah ke mall atau belum. Allah tidak akan bertanya kepada kita udah bayar listrik air atau belum. Allah akan bertanya kepada kita saat kita masih hidup di dunia ini, bisa makan dan minum. Banyak ada saudara se-Islam, seiman, mereka mati akibat lapar. Kamu di mana? Saat mereka memanggil kamu, kita lapar, kita haus, kamu di mana? Saat mereka memanggil kamu, kita udah lapar, udah haus, kamu di mana? Saat mereka memanggil kamu, bantulah kita, berjualah bersama kita. Mau bilang apa kepada Allah Subhanahu? Semua umat Islam nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing satu bersatu. Wahai kamu, apa kamu telah lakukan untuk saudara si Islam, si iman? Coba kita berbayangkan wahai ayah, wahai ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saudara kami di Palestina dibom setiap tahun? Kenapa saudara kami di sana di Palestina hancur? Karena mereka jaga satu tempat. Karena mereka jaga satu bangunan, karena mereka jaga satu masjid, itu